Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah pada mata kuliah perilaku organisasi di tengah kondisi yang belum mendukung kita untuk mengikuti perkuliahan secara tatap muka, namun ini tidak menjadi penghalang untuk kita terus belajar dimanapun dan kapanpun tetap kita belajar. Nah, untuk pada minggu ini kita membahas tentang dasar dari perilaku kelompok. Nah, bab 9 atau pertemuan ke setelah UTS itu berarti bab 9 kalau nggak salah ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita dalam mempelajari bab ini kita perlu mengetahui tentang definisi atau meaning of the group. The meaning of group atau arti dari grup atau kelompok. Nah, arti dari grup adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, definisi ini mirip dengan definisi yang dimiliki oleh organisasi, yang mana organisasi dan grup itu memang dua hal yang sama atau identik gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dua individu atau lebih yang memiliki tujuan tertentu dan mencapai tujuan tersebut. Oke ya. Oke, lanjut. Definisi dan klasifikasi dalam kelompok. Nah, tadi definisinya sudah, kelompoknya. Nah, sekarang kita membahas tentang klasifikasinya atau pembagian dari kelompok. Nah, yang pertama ada kelompok formal dan kelompok informal. Nah, jadi ada dua, ada formal dan informal. Nah, namun apa masing-masing ini, formal dan informal ini, nah ini akan kita kaji lebih dalam pada slide selanjutnya. Oke, formal group atau kelompok formal, kelompok kerja yang ditetapkan dan didefinisikan oleh struktur organisasi. Jadi kelompok kerja ini sudah ada prosedurnya sendiri dan ada struktur organisasinya. Misalnya ada ketua, wakil ketua, dan anggota-anggotanya. Nah, itu dijabarkan atau diketahui secara jelas atau pasti. Biasanya ditulis atau biasanya digambar bagan-bagannya, hierarkinya. Nah, gitu ya. Lalu penjelasannya secara tugasnya, nah ini task group ini ya, ditentukan secara organisasional. Jadi melalui prosedur-prosedur secara organisasional. Nah, mewakili orang-orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akan tetapi batasan dari kelompok tugas ini tidak terbatas pada hierarki dari atasan. Nah, tugas yang ada pada kelompok formal ini ada batas-batasannya. Nah, jadi bagian marketing tidak mengurusi bagian HRD, begitu juga sebaliknya, itu contohnya. Tetapi batasan ini juga akan ditabrak atau akan sendirinya akan berubah. Jadi marketing juga bisa mengurusi HRD jika dia diperintah langsung pada atasannya. Nah, secara hierarki diterabas saja karena HRD-nya kurang bagus, jadi marketing juga bisa mengurus HRD deh ya gitu. Itu contohnya. Atau apa? Ini simulasinya seperti itu. Nah, itu yang berikutnya ada grup informal. Nah, kelompok yang tidak terstruktur
formal maupun secara organisasional, timbul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Nah, ini biasanya terjadi pada organisasi yang seperti organisasi komunitas sepeda motor, komunitas eh, pokoknya organisasi yang informal, nggak formal gitu lah ya. Hmm. Orang-orang ini mungkin atau tidak mungkin bergabung menjadi kelompok perintah atau kelompok tugas biasa, dapat menggabungkan diri untuk mencapai tujuan tertentu yang memperhatikan kepentingan diri masing kelompok. Jadi tidak secara SOP gitu nggak masalah. Yang penting kan tujuannya tercapai. Nah, friendship group. Nah, apa tahu friendship group itu? Kelompok Kelompok-kelompok ini sering kali terbentuk karena para anggota individunya memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Nah, maksudnya jika karakteristiknya menyukai Honda CB, nah itu kan jadi klub CB gitu. Contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya eh, tahap perkembangan kelompok. Model 5 tahap, model alternatif, model equilibrium tersebar. Nah, maksudnya model 5 tahap ini akan kita bagi menjadi 5 dalam perkembangan suatu kelompok. Mulai dari forming sampai adjourning. Nah, apa masing-masing dari kelima ini akan kita bahas juga secara lebih mendalam. Lalu model alternatif. Nah, di dalamnya ada model alternatif itu jika di tengah-tengah perkembangan ini ada perubahan yang tidak sesuai rencana, maka model model alternatif ini yang menjadi rencana selanjutnya oleh biasanya stakeholder yang ada di organisasi. Oke, yang berikutnya model 5 tahap tadi. Nah, ini kan tadi versi bahasa Inggrisnya forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Nah, sekarang kita di bahasa Indonesia saja. Oke, yang pertama pembentukan atau norming. Banyaknya ketidakpastian. Maksudnya seperti ini. Pembentukan ini biasanya dari awal pembentukan kelompok ini terjadi ketidakpastian. Mulai dari apakah orang ini memiliki tujuan yang sama? Apakah orang ini memiliki tujuannya sendiri daripada tujuan kelompok? Nah, itu kan biasanya ketidakpastian orang-orang ini akan terseleksi setelah organisasi ini berjalan. Oh, ternyata anggota organisasi lain bisa mengetahui si A ini ternyata enggak sejalan dengan kita ini. Nah, ini apa selanjutnya yang akan terjadi? Yang selanjutnya terjadi adalah konflik. Nah, konflik intra kelompok yang di dalam kelompok ini pasti sedikit banyak satu dua kali bahkan tiga kali pernah mengalami konflik pada kelompok. Misalnya memiliki tujuan yang berbeda, memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan kelompok ini pasti ada konfliknya. Nah, ini adalah 5 tahap dari perkembangan kelompok. Lalu normalisasi. Eh, akan terjadi normalisasi atau eh, me- menuju kepada keadaan yang normal pada organisasi. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Nah, lalu yang berikutnya berkinerja. Kinerjanya seperti apa? Kelompok ini sudah berapa persenkah untuk menuju tujuan ini? Nah, lalu jika sudah oke, jika dirasa satu kelompok ini sudah selesai dalam tujuannya, lalu diadakan pembubaran. Misalnya, biasanya kalau di dalam organisasi itu ada kelompok satu tim untuk mengadakan proyek ini. Nah, bla 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 bla. Setelah eh, sudah tercapai semuanya, akan dilakukan pembubaran. Oke, yang berikutnya nah tadi model alternatif. Yang disebut model alternatif itu kelompok-kelompok sementara dengan tenggat waktu yang tidak mengikuti model 5 tahap. Jadi kelima tahap tadi ternyata ada satu hal yang membuat ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan anggota organisasi.
dalam organisasi itu. Nah, ternyata kita membutuhkan rencana atau plan B. Misalnya, dalam model equilibrium tersebar ini, transisi kelompok-kelompok sementara yang melalui inersia dengan aktivitas pada titik tengah mengalami peningkatan produktivitas. Maksudnya seperti ini, di dalam kelompok itu mengalami transisi, pergantian anggota atau penambahan, pengurangan. Nah, itu mengalami seperti itu dalam kelompok. Nah, ini tujuannya apa? Untuk peningkatan produktivitas, untuk meningkatkan kinerja dalam kelompok ini. Nah, itu. Misalnya ada dalam suatu organisasi kampus, misalnya ada yang kurang aktif nih dalam organisasinya, maka akan terjadi reshuffle misalnya. Nah, seperti halnya juga di menteri-menteri kementerian itu, ketika presiden ini merasa bahwa menteri ini kurang memiliki kinerja yang bagus, maka dilakukan reshuffle. Nah, ini namanya model alternatif perkembangan kelompok atau model equilibrium tersebar. Nah, ini yang tadi dicontohkan. Sekarang kita bisa melihat gambar ini. Pertama, jika performance atau kinerjanya ini kok gitu-gitu aja, maka eh, akan ada fase di mana kita mengalami transisi. Nah, mengalami transisi agar kinerjanya ini diharapkan untuk naik sehingga mencapai completion atau pencapaian dalam satu kelompok ini. Oke, ini secara gambar ini agar bisa dimengerti lebih dalam. Oke, yang berikutnya, urutan tindakan pada model equilibrium ini, penentuan arah tadi itu sebelum kita mengalami transisi itu kita akan memiliki setidaknya 6 urutan tindakan kita sebelum kita melakukan transisi ini. Yang pertama, penentuan. Lalu fase pertama ini ada inersia. Silakan tadi nanti dicari sendiri ya, inersia itu artinya apa. Kalau secara KBBI itu kelembaman. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Lalu yang ketiga, kita eksekusi transisinya. Lalu perubahan besar, apakah membutuhkan perubahan besar, apakah yang ditransisi atau yang di reshuffle tadi itu lebih banyak yang kita rencanakan. Maksudnya kita mengalami dalam suatu kementerian ada menteri yang kurang, ini yang butuh kita reshuffle. Nah, ini apakah hanya reshuffle satu atau reshuffle besar-besaran, maksudnya di markup dibongkar semuanya menteri-menterinya itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu yang kelima, fase kedua, inersia. Yang terakhir adalah akselerasi aktivitas atau kecepatan atau secepat apa sih perubahan yang akan terjadi pada aktivitas-aktivitas kelompok ini setelah kita melakukan transisi ini. Nah, gitu. Ini model equilibrium tersebar. Oke. Yang berikutnya, properti kelompok. Nah, properti kelompok itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, norma, status, besaran, keragaman, kekompakan, dan peranan. Nah, nanti 6 ini kita akan bahas satu-satu, apa itu peranan, apa itu norma, apa itu kekompakan, dan yang lain-lain. Oke, yang pertama, peranan. Peran sendiri itu adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Misalnya, dalam suatu kelompok organisasi ini ternyata orang ini pintar mempromosikan suatu produk atau pintar dalam berkata-kata, mengolah kata, membuat orang tertarik. Maka peran yang diberikan kepada orang ini adalah peran sebagai marketing. Nah, itu satu contoh. Identitas peran, sikap-sikap dan perilaku tertentu yang konsisten dengan sebuah peran. Jadi orang ini
harus konsisten, bisa mengolah kata, bisa mempromosikan produk, bisa membuat orang tertarik. Nah, itu namanya berarti orang ini sudah klop dengan peran tersebut. Persepsi peran. Yang berikutnya persepsi peran, pandangan seorang individu atas bagaimana ia harus bertindak dalam situasi tertentu. Oke. Yang berikutnya ekspektasi peran, yang diharapkan, apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana dia harus bertindak dalam sebuah situasi tertentu. Jika suatu keadaan ini memaksa dia untuk bertindak lebih atau memiliki ya tindakan lebih tadi untuk bagaimana dia harus mengelola ini semuanya. Oke, oke, kita lanjut aja yang berikutnya, konflik peran, sebuah situasi di mana seorang individu ini diharapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan. Misalnya orang ini bisa tahan tentang konflik orang ini bisa tahan dengan konflik yang sedang dia hadapi. Bagaimana dia mengelola tadi, mengelola konflik-konflik yang mungkin terjadi, mungkin ada orang yang tidak sepaham dengan dia seharusnya bagaimana mengelola peran dia sebagai orang ini, gitu ya. Apakah emosi, apakah langsung berubah suasana hatinya, atau oke. Yang berikutnya, nah ternyata pada aspek peran ini atau pada properti kelompok yang pertama adalah peranan ini ada eksperimen penjara Zimbardo yang dilakukan oleh Dr. Philip. Nah, ini bisa dilihat, ini difilmkan. Nah, di dalam eksperimen ini ada sekelompok mahasiswa beliau, Dr. Philip ini, untuk melakukan eksperimen yang dimana penjara bohongan dengan menggunakan mahasiswa sebagai sukarelawan. Nah, mahasiswa ini dipilih secara eh, ketat melalui seleksi wawancara. Nah, ini kabarnya di eksperimen ini mahasiswa-mahasiswa diberi upah sebesar $15 untuk 1 hari. Nah, ini eksperimen apa tuh? Nah, eksperimen di penjara Zimbardo ini memberikan peranan kepada mahasiswa-mahasiswa tadi itu ya, sebagai penjaga tahanan dan sebagai tahanan sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita akan lihat, dan bisa dilihat apa ditonton filmnya itu sudah diadopsi dan berdasarkan kisah nyata eksperimennya. Bisa sinopsisnya bisa dibaca di websitenya ini, prisonexp.org ini. Lalu yang berikutnya apa yang ditemukan? Nah, ini gambaran dari eksperimen penjara Zimbardo seperti ini. Jadi di setting sedemikian rupa ruang bawah tanah yang ada di kampus ini sebagai penjara. Nah, ini mendapat kritikan memang eksperimen ini, karena ternyata ini diperankan secara benar-benar, walaupun ini eksperimen tapi ini diperankan secara benar-benar oleh mahasiswa-mahasiswa ini, sebagai baik itu sebagai tahanan maupun sebagai penjaga tahanannya. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, karena eksperimen ini mengundang kontroversi dari ahli psikolog. Nah, ini pada hari ke-6 dihentikan. Seharusnya rencana Dr. Philip ini mengadakan eksperimen ini selama 14 hari. Ternyata hari ke-6 sudah dihentikan. Apa yang ditemukan? Penjaga berhasil meruntuhkan moral atau mental dari tahanan. Karena yaitu kalau di dalam filmnya sudah dipukul-pukul beneran, dihukum seperti layaknya tahanan. Lalu yang kedua, tahanan ternyata patuh. Kelompok tahanan ini ternyata memiliki peran yang patuh dia itu. Sedangkan penjaga juga berhasil meruntuhkan moral. Jadi keras dengan hukuman yang keras yang lain-lain gitu ya. Lalu yang ketiga, sangat memahami peran masing-masing. Baik itu yang tadi
penjaga dan tahanan itu memerankan cara benar-benar. Tidak ada perlawanan, walaupun di dalam filmnya ada percobaan untuk melarikan diri, ada yang percobaan untuk melawan petugas, yang lain-lain. Ya, nanti filmnya ini bisa ditonton sendiri, ada kok di secara gratisnya juga ada, di YouTube juga mungkin ada, yang mungkin bisa ditonton. Apa yang Anda dapatkan dari film itu nanti kita bahas di diskusi. Oke. Oke, yang berikutnya norma. Tadi ada 6, ini baru 2 ya. Standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Oke. Jadi norma itu ya norma seperti kita tahu bersama, tapi secara definisi adalah standar perilaku yang dapat diterima dalam suatu kelompok. Nah, kelas norma atau jenis-jenis dari norma, ada norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, norma alokasi sumber daya. Oke, kita agak cepat ya. Nah, ini ada lagi penelitian dengan Hawthorne. Ini bisa dibaca sendiri, sudah bisa dibaca versi Indonesianya, bisa kalau mau versi aslinya, versi bahasa Inggris juga ada. Nah, ini hasilnya adalah perilaku dan sentimen memiliki kaitan yang sangat erat. Yang kedua, pengaruh kelompok sangat besar dampaknya pada perilaku individu. Jadi mayoritas anggota kelompok ini ketika memiliki perilaku yang khusus, maka individu yang seharusnya tidak sejalan dengan perilaku ini, maka dia akan mengikuti dan berdampak pada perilaku individu. Nah, yang ketiga, standar kelompok menentukan hasil kerja masing-masing karyawan. Yang terakhir adalah uang tidak begitu menjadi faktor penentu output bila dibandingkan dengan standar kelompok, sentimen, dan rasa aman. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Kita ambil contoh satu adalah rasa aman. Ketika orang di dalam melakukan pekerjaan ini ketika dia merasakan akan menimbulkan resiko yang membuat dia tidak merasa aman, ternyata uang ini akan tidak diperdulikan atau tidak menjadi faktor penentu. Jadi sebesar apapun uang, ketika itu mengancam keselamatannya dia atau rasa amannya dia memilih rasa aman daripada memilih uang. Itu. Lalu yang berikutnya, status. Sebuah definisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok orang lain. Maksudnya pandangan orang terhadap seseorang atau anggota atau kelompok. Jadi misalnya kelompok apa ya, kalau kita misalnya kelompok A. Nah, kelompok ini bernama A. Nah, kelompok ini suka membantu kegiatan sosial. Maka orang-orang ini akan berpersepsi bahwa kelompok A ini memiliki kegiatan yang sangat bagus. Misalnya sering menyantuni anak yatim, membantu desa, membantu apapun itu ya. Pokoknya persepsi orang terhadap suatu kelompok. Nah, ini bisa dikaitkan dengan status. Oke, yang berikutnya, ini tadi kemampuan seseorang untuk berkontribusi dan yang lain-lain. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Kita lanjut lagi. Besaran kelompok akan mempengaruhi perilaku nah itu tadi saya jelaskan tadi. Jika kelompok itu memiliki karakteristik yang khusus, maka jika
anggota dalam kelompok tersebut cenderung berbeda, maka individu ini akan mengikuti, karena dia ya merasa ini apa, ngapain kita apa berbeda pandangan kalau kelompok kita seperti itu mayoritas gitu ya. Nah, oke, lanjut. Ini isu-isu berkaitan dengan besaran kelompok. Oke, yang kelima, kekompakan. Kekompakan atau cohesiveness adalah keadaan yang mana para anggota kelompok ini tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Jadi kompak itu ya sama atau memiliki ketertarikan yang sama dan termotivasi untuk bertahan dalam kelompok. Jadi suatu kelompok ketika individu dalam kelompok tersebut atau anggota kelompok ini masing-masing memiliki ketertarikan yang sama, maka akan menimbulkan kekompakan. Oke. Yang keenam atau keragaman. Keragaman ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Itu adalah keadaan yang mana para anggota kelompok sama dengan atau berbeda dari satu sama lain. Bisa sama, tetapi tidak mungkin sama plek tetap, dan ada perbedaan dari individu satu dengan individu yang lainnya. Di dalam keragaman ada lini kesalahan. Apa itu lini kesalahan? Adalah suatu keadaan di mana yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih kelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis, kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Oke, ini sepertinya sudah hampir selesai. Pengambilan keputusan ini bisa dibaca sendiri ya, karena ini materi dasar perilaku kelompok ini sangat banyak. Mungkin bisa dicari tahu sendiri atau ditanyakan nanti jika ada yang belum saya jelaskan seperti ini, nanti bisa ditanyakan. Oke. Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Teknik yang berinteraksi ini maksudnya kelompok yang para anggota saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Maksudnya dalam pengambilan keputusan ini biasanya kan melalui perundingan atau rapat. Nah, ini namanya kelompok yang berinteraksi atau interacting group. Sumbang pendapat juga bisa dilakukan ketika rapat nih. Maksudnya ada satu anggota kelompok yang ingin memberikan pendapatnya. Nah, ini teknik-teknik dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak bisa diambil keputusan secara sepihak, tidak bisa. Kalau dalam kelompok itu harus melalui menampung pendapat dari anggota kelompok. Teknik kelompok nominal merupakan metode pengambilan keputusan yang mana metode itu bertatap muka, menyatukan pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Nah, juga sama seperti itu. Oke, ini ada bab 10 sebenarnya, tetapi ini tidak saya masukkan ke dalam ini e-learning sepertinya, atau nanti saya tambahkan atau apalah itu nantinya. Pokoknya ini nanti slide sudah saya jadikan satu sebagai bahan belajar, memahami kelompok, memahami kerja tim ini sebagai bahan belajar juga. Nah, jika nantinya tidak saya tampilkan di e-learning, ini sebagai bahan belajar saja. Oke. Oke, saya tidak berlama-lama lagi karena ini sudah terlalu panjang pembahasannya. Lalu juga saya ingin mengingatkan jika belum mempunyai bukunya, saya sangat anjurkan untuk membeli bukunya. Nah, bukunya ini Stephen Robin edisi yang ke-16 yang saya pakai ini.
mungkin bahasa di sana itu terlihat agak, eee, amburadul seperti itu ya, tidak seperti bahasa Indonesia pada umumnya karena ini buku-buku adalah buku yang berbahasa Inggris sebenarnya. Nah, ini buku yang saya miliki ini buku berbahasa Inggris, jadi, selama pembuatan materi ini saya artikan dulu yang mau saya, masukkan ini, jadi seperti harap maklum kalau, tata bahasanya kurang bagus, tapi semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami, oke ya, memahami materi ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.